Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Andriana dari Lokal 3A Non-Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware atau perangkat keras. Jadi, selamat menonton. Komputer terdiri dari beberapa komponen. Salah satunya adalah perangkat keras atau biasa juga disebut dengan hardware. Perangkat keras komputer bisa dibilang merupakan komponen yang umum diketahui pengguna. Pengguna bakal dengan mudah mengenali perangkat keras komputer hanya dengan melihatnya. Akan tetapi, tak semua pengguna mungkin telah memahami bagian yang dilihatnya merupakan perangkat keras komputer. Yang pertama, pengertian perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah istilah untuk menggambarkan seperangkat komponen fisik pada komputer. Jadi, setiap komponen yang berwujud atau berbentuk fisik pada komputer adalah perangkat keras. Istilah hardware komputer digunakan untuk membedakan komponen fisik dengan komponen sistem perangkat lunak atau software. Software sendiri merupakan program tertulis yang dapat dibaca hardware komputer. Software dapat menggerakkan hardware untuk beroperasi sesuai perintah dan tujuan tertentu. Perangkat keras dan perangkat lunak saling melengkapi. Komputer bisa berfungsi jika perangkat keras dan lunak saling bekerja sama dengan tepat. Yang kedua, jenis perangkat keras komputer. Setiap komputer terdiri dari beberapa jenis perangkat keras. Secara umum, perangkat keras komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat keras internal dan eksternal. Yang pertama, perangkat keras internal. Perangkat keras internal merupakan komponen fisik komputer yang secara berbarengan berfungsi untuk membaca dan memproses perintah yang disampaikan pengguna melalui sistem perangkat lunak seperti aplikasi dan sistem operasi. Yang kedua, perangkat keras eksternal. Perangkat keras eksternal merupakan komponen fisik komputer yang dihubungkan secara eksternal ke komputer. Jenis perangkat keras komputer ini biasa disebut juga dengan komponen periferal. Perangkat keras eksternal berfungsi untuk mengontrol input dan output komputer. Perangkat keras eksternal terbagi lagi menjadi dua jenis berdasar fungsinya, yaitu perangkat keras eksternal input dan perangkat keras eksternal output. Perangkat keras eksternal berfungsi untuk membantu memberikan instruksi ke software atau input dan menyajikan hasil dari perintah yang diberikan pada software atau output. Terdapat berbagai contoh atau macam perangkat keras komputer berdasarkan jenisnya. Selanjutnya, macam-macam perangkat keras komputer dan fungsinya. Contoh perangkat keras internal. Perangkat keras internal pada komputer yang berfungsi untuk memproses perintah terdiri dari beberapa macam. Adapun contoh perangkat keras komputer berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang digunakan untuk menampung CPU atau Central Processing Unit dan komponen pemrosesan lainnya. Motherboard memiliki fungsi sebagai pusat penghubung semua komponen pemrosesan. Yang kedua, CPU. CPU bisa dibilang adalah otak dari komputer. CPU memiliki fungsi untuk memproses dan mengeksekusi perintah pengguna yang diberikan melalui program perangkat lunak. Kecepatan CPU menentukan efisiensi komputer dalam memproses perintah. Yang ketiga, RAM atau Random Access Memory adalah perangkat penyimpanan data sementara. RAM memiliki fungsi untuk menyimpan data secara sementara yang dapat langsung diakses oleh program perangkat lunak. Data sementara pada RAM bakal hilang ketika komputer mati. Yang keempat, hard drive. Hard drive adalah perangkat penyimpanan data permanen. Data yang tersimpan di hard drive atau biasa disebut juga dengan hard disk tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Hard drive dipakai untuk menyimpan sistem operasi, media, dan aplikasi. Yang kelima, SSD atau Solid State Drive merupakan perangkat yang sama seperti hard drive, yaitu menyimpan data komputer secara permanen. Bedanya, pemrosesan data di SSD menggunakan chip, sedangkan di hard drive menggunakan piringan cakram. Yang keenam, optical drive.
Optical drive merupakan perangkat yang berfungsi untuk membaca media eksternal non-magnetik seperti kaset memori atau kaset video digital. Optical drive biasa disebut juga dengan perangkat pembaca CD-ROM atau DVD-ROM. Yang ketujuh, heatsink. Heatsink merupakan perangkat yang berfungsi untuk membuang panas pada komponen pemrosesan. Heatsink dapat membantu mengatur dan menurunkan suhu pada komponen pemrosesan agar bekerja dengan baik. Bentuk heatsink itu mirip kipas. Biasanya, heatsink dipasang di sekitar komponen pemrosesan CPU, yang menghasilkan suhu panas paling banyak di antara komponen pemrosesan lainnya. Kedelapan, GPU atau Graphics Processing Unit merupakan perangkat yang punya fungsi seperti CPU, akan tetapi GPU tidak memproses semua data perintah seperti CPU. GPU memiliki tugas khusus untuk memproses data grafis di komputer. Yang kesembilan, NIC atau Network Interface Card adalah perangkat chip yang memungkinkan komputer terhubung dengan jaringan, baik jaringan komputer maupun jaringan internet, sebagaimana dilansir laman TechTarget. Yang terakhir, yang ke-10, port koneksi. Port atau lubang koneksi merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai jalur untuk menghubungkan komputer dengan perangkat keras eksternal. Port terdiri dari beberapa jenis, seperti port USB, port HDMI, port VGA, dan port audio. Selanjutnya, contoh perangkat keras eksternal input. Seperti yang dijelaskan di atas, komputer juga terdiri dari beberapa perangkat keras eksternal input. Adapun contoh perangkat keras eksternal input yang berfungsi untuk memberikan masukan di komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, mouse. Mouse adalah perangkat keras untuk menggerakkan penunjuk atau kursor pada komputer. Mouse memungkinkan pengguna berinteraksi dengan objek di layar komputer. Mouse bisa terhubung dengan kabel atau secara nirkabel melalui Bluetooth. Yang kedua, keyboard. Keyboard adalah perangkat keras yang terdiri dari seperangkat tombol fisik. Keyboard memiliki fungsi untuk memasukkan karakter, angka, dan huruf di komputer. Yang ketiga, mikrofon. Mikrofon adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menerima suara atau audio ke dalam komputer. Mikrofon biasa dipakai untuk melakukan komunikasi dan perekaman suara di komputer. Yang keempat, webcam. Webcam adalah perangkat keras berupa kamera yang berfungsi untuk mengambil gambar pada komputer. Webcam biasa dipakai untuk mengambil foto dan melakukan panggilan video secara online. Yang terakhir, yang kelima, flash disk. Flash disk merupakan perangkat penyimpanan eksternal yang dapat dilepas pasang ke komputer. Fungsinya untuk memuat dan menyimpan data. Flash disk biasa dihubungkan ke komputer melalui port USB. Selanjutnya, contoh perangkat keras eksternal output. Selain perangkat keras eksternal input, terdapat pula perangkat keras eksternal output. Adapun contoh perangkat keras komputer eksternal output adalah sebagai berikut. Yang pertama, monitor. Monitor adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghasilkan atau menampilkan gambar dari komputer. Semua tampilan dari hasil berjalannya pemrosesan sistem perangkat lunak bakal ditayangkan pada monitor. Yang kedua, printer. Printer merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak secara fisik data digital yang terdapat pada komputer. Printer biasa dimanfaatkan untuk mencetak dokumen berupa tulisan atau gambar yang dibuat di komputer. Yang ketiga, speaker. Speaker adalah perangkat keras komputer yang dapat menghasilkan suara atau audio. Speaker bisa digunakan untuk mendengarkan musik atau memutar audio lainnya. Speaker dapat terhubung ke komputer lewat kabel atau nirkabel melalui Bluetooth.
Yang terakhir, yang keempat, earphone. Earphone merupakan perangkat keras komputer yang memiliki fungsi seperti speaker, yaitu menghasilkan suara atau audio. Akan tetapi, suara yang dihasilkan earphone hanya dapat didengar untuk satu orang. Dan ini ada beberapa contoh perangkat keras komputer. Demikian penjelasan tentang hardware atau perangkat keras dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.